Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas bahan khotbah Minggu Judika tanggal 21 Maret tahun 2021. Adapun ayat tersebut diambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mari kita ikuti. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu model pembelajaran yang membuat orang-orang Israel diakui dari dulu hingga saat ini sebagai bangsa yang sangat cerdas adalah karena kepedulian mereka terhadap pandangan atau pendapat-pendapat orang lain. Contohnya kita lihat di Matius 16 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, ketika Yesus ingin mengetahui pendapat orang-orang lain tentang dirinya, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab murid-murid, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Di samping model yang demikian, orang-orang Israel juga sering sekali mensandingkan atau membandingkan satu tokoh dengan tokoh lain untuk melihat kesamaan atau kelebihan salah satu tokoh yang sedang dibicarakan tersebut. Dalam Matius 11 ayat 14, Yesus digambarkan sebagai Elia yang akan datang. Demikian juga ketika Yesus sedang berada di atas sebuah bukit. Di situ Ia disandingkan dengan dua tokoh besar lainnya, yaitu Musa dan Elia. Ini bisa kita baca di Matius 17 ayat yang ketiga. Dengan mengikuti pola yang demikian, penulis kitab Ibrani ini ingin menjelaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi saat itu, dan tentu kepada seluruh orang Kristen saat ini, tentang keimamatan Yesus Kristus. Penulis kitab Ibrani ini ingin menguatkan iman orang-orang percaya agar tidak ragu terhadap Yesus Kristus. Ia menggambarkan dan membandingkan imamat Yesus Kristus dengan imam-imam besar Yahudi lainnya. Dan intinya adalah keimamatan Yesus Kristus jauh lebih sempurna dari imam-imam lainnya. Dalam agama Yahudi, seorang imam besar sangatlah diagungkan dan memiliki peran sentral dalam melaksanakan seremonial keagamaan, terutama dalam pelaksanaan ibadah kurban. Imamlah satu-satunya yang dipercaya sebagai penghubung antara Allah dan umatnya
ketika peribadatan sedang berlangsung. Itu sebabnya orang-orang Yahudi menentukan kriteria atau aturan yang sangat ketat tentang siapakah yang layak menjadi imam besar di tengah-tengah mereka. Sedikitnya ada 3 aturan pokok yang harus dipatuhi tentang ketentuan imam besar bagi orang Israel, yaitu harus ditentukan oleh Allah, harus berasal dari suku Lewi, dan harus mampu memimpin ibadah kurban kepada Allah. Ketiga aturan inilah yang selalu disuarakan beberapa pihak untuk menggugat keimamatan Yesus, sehingga membuat iman orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi menjadi goyah. Menghadapi hal tersebut, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa semua kriteria penetapan seseorang untuk menjadi imam besar sebagaimana yang ditentukan dalam aturan keyahudian sudah sangat terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan ia melebihi yang ada pada imam-imam besar mereka. Jika seorang imam besar itu harus dipilih oleh Allah, seperti yang terjadi pada Harun, demikian juga halnya dengan Kristus. Kutipan dari Mazmur 2 ayat 7 yang berbunyi, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," tentu dapat disejajarkan dengan peristiwa turunnya Roh Allah dalam rupa seperti burung merpati ke atas Yesus ketika ia selesai dibaptis, dan disaksikan oleh orang banyak yang sedang mengikuti Yohanes Pembaptis. Saat itu juga terdengarlah suara dari langit yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah yang menjadi dasar penulis Ibrani menyebutkan bahwa Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, melainkan Bapa sendiri yang telah menetapkannya. Ini bisa kita bandingkan yang tertulis di Matius 3 ayat 17. Paralelnya Markus 1 ayat 11. Lalu mengenai imam yang harus berasal dari suku Lewi dan keturunan Harun, sebagaimana tertulis dalam Bilangan 3 ayat 9 hingga ayat yang 10 yang berbunyi, "Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Memang Yesus bukan berasal dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Meskipun ia berasal dari keturunan Daud, seorang raja yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel, tetapi tetap saja Yesus bukanlah dari garis keturunan seorang imam. Mengatasi hal tersebut, penulis kitab Ibrani mengutip penggalan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 110 ayat 4 yang berbunyi, "Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek." Orang-orang Israel tentu sangat mengenal Melkisedek dari cerita turun-temurun yang telah diwariskan para leluhur kepada mereka. Nama Melkisedek berasal dari kata Malkisedek yang artinya raja kebenaran atau raja keadilan. Ia adalah seorang pemimpin yang adil dari kerajaan Salem, yang berarti kerajaan damai atau kerajaan sejahtera. Meskipun asal-usul keluarganya tidak diketahui, namun orang-orang Israel tetap saja memandang Melkisedek sebagai imam besar Allah yang Maha Tinggi, karena ia telah menyambut dan memberkati bapa leluhur mereka, Abraham, yang baru pulang berperang melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim,
Amrafel Raja Siniar, dan Ariok Raja Elaser. Abraham memberikan persepuluhan dari apa yang didapatnya sebagai persembahan kepada Melkisedek. Hal ini memperlihatkan bahwa status keimaman Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Dan Melkisedek adalah prototipe imam yang berpuncak kepada Kristus sebagai imam besar yang sempurna, par excellence. Pernyataan yang tertulis di ayat 6 dan ayat 10 yang menyebutkan Yesus Kristus adalah imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek membuktikan bahwa imam besar bukanlah ditentukan oleh garis keturunan suku, marga, dan keluarga. Dengan demikian, Yesus adalah imam besar Allah untuk semua suku, semua marga, dan semua keluarga. Berbeda dari Melkisedek yang tidak diketahui silsilahnya, silsilah keluarga Yesus sangat jelas. Ayahnya Yusuf berasal dari keturunan Daud, Raja Yerusalem, kota damai sejahtera yang sangat dihormati oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Dan Yesus juga dipercaya berasal dari Roh Allah yang lahir melalui buah kandungan ibunya Maria. Jika imam besar lainnya hanya bertugas menyampaikan kurban persembahan umat dalam setiap peribadatan, maka Kristus lebih lagi daripada mereka. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Meskipun anak, Yesus Kristus rela menderita. Bahkan dengan tulus dan taat, ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Penderitaan dan kebangkitannya dari kematian menjadi bukti kesempurnaannya. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kita semua, orang yang taat kepadanya. Jaminan keselamatan abadi telah diberikannya. Yesus Kristus adalah imam besar agung, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 yang berbunyi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Maka janganlah bimbang dan ragu, janganlah gentar dan berputus asa dalam segala pergumulan hidupmu, karena Kristus, imam besar agung, telah memberi jaminan keselamatanmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam khotbah Prapaskah ini kita kembali diingatkan bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam ketaatan dan sukacita. Dasar ketaatan dan sukacita itu adalah Kristus sendiri, bukan yang lain. Sebagai orang-orang yang telah memperoleh jaminan keselamatan oleh karena iman kepadanya, maka kita harus senantiasa tunduk dan taat terhadap firman-Nya, sama seperti Dia yang tetap taat kepada kehendak Bapaknya di sorga. Kekuatan dan kesetiaan kita teruji melalui penderitaan yang sedang kita hadapi. Yakinlah, Yesus Kristus, Imam Besar Maha Agung yang telah menjadi perantara antara Bapa dengan kita umat-Nya, memberi kekuatan dan keberanian bagi kita menghadapi segala tantangan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.